Inspirasi Prestasi, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi. Nah, kali ini saya mau ketemu sama seorang yang inspiratif dari SMK Gondang Monopringgo. Pertemuan saya kali ini membuktikan bahwasanya pandemi bukanlah halangan atau alasan untuk kita tidak berinovasi ataupun berkreasi. Karena guru yang satu ini merupakan salah satu pembuat aplikasi yang bisa digunakan untuk ujian, namun digunakan tanpa sinyal, tanpa server, dan juga tanpa kuota. Tentunya ini akan membantu dan sangat membantu sekali siswa-siswi yang ada di wilayah-wilayah blank spot atau yang tidak terkena sinyal begitu ya, untuk tetap bisa mengerjakan soal ujian dan tetap bisa belajar dengan efektif. Dan ngomong-ngomong soal itu, aplikasi ini juga sudah digunakan oleh puluhan sekolah yang ada di seluruh Indonesia. So, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi. Saya udah janjian sama orangnya di sana. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, aduh, saya... maaf nih, nunggu lama Pak? Oh enggak sih. Santai aja apa gimana Pak? Iya santai aja nggak apa-apa. Oke, izin duduk ya Pak ya? Silakan. Oke, nah Pak Sulaiman, alhamdulillah tadi nge-map langsung datang ke sini lancar Pak. Alhamdulillah, strategis berarti ya. Strategis sekali tempatnya. Ternyata saya di sini juga sering lewat karena saya kalau ke kampus juga lewat sini ternyata. Iya. Di SMK Gondang ini ada sosok inspiratif. Luar biasa, saya bisa ketemu di sini di hari ini apa Pak Mas Minggu? Rabu. Rabu ya. Hari Rabu, hari produktif. Tapi ini kayaknya sekolah lagi libur ya? Lagi libur ya, lagi libur akhir tahun lah. Akhir tahun gitu ya. Iya. Oke, dan Bapak ini berangkat karena memang sedang ada rapat sih, rapat koordinasi. Ya. Oke, aduh mohon maaf ini Pak, jadi kita pinjem Pak Maman dulu. Enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya Pak ya. Oke Pak Maman, saya kepo Pak, ternyata Bapak ini sudah lama mendapatkan penghargaan terkait dengan aplikasi ujian ya Pak ya, yang tidak perlu menggunakan sinyal kuota gitu ya. Nah, tapi sebelum itu Bapak boleh nggak sih Pak perkenalan dulu ke teman-teman Inspirasi Prestasi? Pak Maman ini siapa dan backgroundnya apa? Oke, siap. Halo, perkenalkan saya Maman Sulaiman. Saya lahir di Pekalongan 36 tahun yang lalu. Saya berdomisili di Desa Podo, Kedungmuni. Kemudian saya mengajar di SMK Gondang ini dari tahun 2013 sampai sekarang. Sebelumnya saya juga mengajar di SMK 1 Kedungmuni dari tahun 2010 sampai 2015. Oke. Nah, Bapak ini berarti ngajar mata pelajaran apa Pak? Saya mengajar mata pelajaran teknik komputer jaringan. Jaringan. Desain grafis juga mengajar, kemudian pemrograman dasar juga pernah mengajar. Kemudian yang lebih banyak sekarang pembelajaran untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Oke, ya, jadi mengenai server lah, ya, mengenai server maupun sinyal maupun jaringan pada umumnya sih. Berkaitan dengan IT gitu ya Pak ya? Kurang lebihnya. Nah Bapak mendapatkan ilmu tentang IT itu di mana? Di universitas apa? Ya, untuk background saya pendidikan IT-nya, kebetulan saya dulu pernah kuliah D1 pernah. Selepas SMK saya kuliah D1 pendidikan jarak jauh yang mengadakan VEDC Malang selama 1 tahun. Kemudian saya lanjutkan ke D3 Manajemen Informatika STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Waktu itu sedang juga bekerja sama dengan pemerintah pusat, Jardiknas Jaringan Pendidikan Nasional. D3-nya jadi ada beasiswa dari Jardiknas, namun ditempatkannya di STIMIK Widya Pratama selama 3 tahun. Jadi dapat beasiswa dari Jardiknas dan ditempatkan di STIMIK. Iya, kemudian terus setelah D3 saya transfer S1. Iya. S1-nya juga masih sama di STIMIK Widya Pratama, namun jurusannya Teknik Informatika waktu itu. Berkaitan dengan IT yang Bapak geluti ternyata udah dari lama. Apa yang membuat Bapak itu suka dengan dunia itu?
Yang saya suka dari IT itu ya mensimpelkan itu ya. Jadi beberapa proses kerja itu lebih disimpelkan dengan IT, lebih disederhanakan dengan IT, kemudian lebih menyingkat waktu dalam melakukan pekerjaan, meringankan melakukan pekerjaan, kemudian kita juga bisa melakukan remote worker gitu ya. Jadi beberapa pekerjaan-pekerjaan yang harusnya bisa dilakukan di tempat, tetapi dengan adanya IT, pekerjaan itu bisa dilakukan di kejauhan seperti itu ya. Kayak di pelajaran yang saya ampu kepada siswa itu kan ada yang namanya remote access gitu ya. Jadi seorang pekerja IT itu bisa melakukan pekerjaan meskipun servernya ada di Amerika, kita bisa meremote atau mengendalikannya dari rumah kita sendiri. Iya, betul. Nah, Pak, ngomong-ngomong soal tadi Bapak tertarik karena dunia IT itu bisa membuat hidup lebih simpel. Iya. Tapi kan di balik itu rumit, Pak. Membuat satu program atau pasti. apa. Itu gimana Bapak menghadapi itu? Ya, behind the skin-nya untuk IT memang agak-agak rumit ya bagi yang belum mengetahui. Namun apabila kita sudah mengetahui ilmunya, kemudian infrastrukturnya apa saja, kemudian jalurnya tahu, itu ya bisa diatasi sih selama ini. Jadi tidak ada alasan lah kalau misalkan apa namanya ya, ilmu itu selagi itu bisa dijangkau, bisa dipelajari, semua orang pasti bisa. Alright. Seperti itu. Ya. Nah, setelah ini Pak, saya pengen bincang-bincang terkait dengan apa sih aplikasi yang Bapak yang sedang kita bicarakan ini gitu ya. Pak. Iya, Nanti iya. dijelasin lebih lanjut. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi. Oke, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi dengan Bapak Maman Sulaiman. Oke Pak, kembali lagi di topik yang sama. Tadi Bapak punya ide karena adanya keresahan Bapak sendiri terkait dengan kendala yang dialami siswa ketika mengerjakan ujian dari rumah, pandemi, gak ada sinyal. Nah, aplikasinya itu apa sih Pak? Bisa dijelasin? Oh ya. Untuk aplikasi yang saya bikin ini namanya sendiri adalah TMF CBT. Jadi kepanjangannya adalah TCXM Mobile Friendly CBT. CBT-nya itu berarti Computer Based Test. Nah, jadi aplikasi ini tuh modifikasi dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi di luar sana itu ada sebuah aplikasi yang namanya TCXM. Namun aplikasi TCXM ini dia harus full koneksi dengan server, harus full menggunakan kuota maupun paket data gitu ya. Nah, tetapi yang unik dari TCXM ini dia bisa menghasilkan file seperti ujian zaman dahulu yang pakai kertas dilingkari itu ya, istilahnya LJK gitu ya, lembar jawab komputer. Jadi aplikasinya bisa menghasilkan file itu, kemudian dicetak, kemudian dikerjakan, kemudian untuk hasil siswa mengerjakannya nanti di scan. Nah, cuman ketika saya melihat keunggulan ini, sekaligus keunggulan ini kalau mau diterapkan di zaman sekarang agak susah karena harus nyetak dulu, disebarkan ke sebanyak siswa, kemudian untuk menilainya harus di-scan gitu ya. Jadi repotnya seperti itu. Nah, saya melihat ini di tengah-tengahnya. Jadi ketika aplikasi ini bisa menghasilkan file soal seperti itu, maka ada peluang nih, peluangnya harus saya ubah. File soalnya yang tadinya bentuknya PDF harus saya ubah menjadi bentuk digital gitu ya. Nah, bentuk digital ini haruslah bisa didistribusikan dengan berbagai macam saluran, bisa WA, bisa melalui link, atau bisa melalui sharing file menggunakan Bluetooth atau sharing file yang ada di HP gitu ya. Nah, jadi saya berupaya seperti itu, berupaya agar file ini kemudian hari bisa lebih portable sifatnya. Nah itu, jadi prosesnya mulai dari situ, mulai dari saya membuka kode dari TCXM seperti apa, kemudian melakukan modifikasi beberapa kali ya sering error sih ya, awal mula building atau awal mula uji coba itu sering error atau tidak sesuai dengan harapan gitu. Nah, kendala-kendalanya itu ya ketika ada beberapa error kan butuh
butuh apa namanya ya, butuh ilmu baru yang ada di internet. Kemudian ada beberapa ilmu-ilmu yang belum saya kuasai. Nah, hal ini mendorong saya untuk mengeksplor lagi dunia IT, dunia yang saya suka, namun sebetulnya luas sekali dunia IT ini. Beberapa bagian kecil kode yang nggak bisa saya tahu cara penyelesaiannya, saya upayakan cari lewat internet, lewat googling saja bagaimana cara memecahkan kode seperti ini gitu. Nah, dari situ beberapa tanggapan dari rekan-rekan di forum itu kan ada forumnya ya untuk programmer itu ya. Itu ada potongan-potongan kode yang bisa menginspirasi saya. Kemudian saya terapkan. Kemudian saya uji coba lagi, saya testing lagi. Nah, akhirnya setelah beberapa kali testing, sepertinya agak siap nih ya. Setelah agak siap, kurang lebih tahun berapa itu ya? Tahun 2020 akhir itu ya, 2020 akhir. Itu saya uji cobakan ke penilaian akhir semester ganjil pada waktu itu. Ini saya uji cobakan tidak ke semua siswa. Hanya siswa-siswa yang mengalami kendala sinyal saja atau kendala kuota saja. Jadi saya mendata sebelum ujian itu, saya bersama wali kelas di SMK Gondang itu mendata siswa yang sinyalnya susah gitu ya, sangat susah sinyalnya di siapa saja. Kemudian yang pada hari H dimungkinkan tidak punya kuota siapa aja, kita data. Kemudian setelah kita data, kita masukkan akunnya, kita bikinkan akunnya, kemudian kita bikinkan file khusus itu. Jadi file khusus ini bisa diunduh di jauh-jauh hari sebelum ujian. Jadi ketika sudah diunduh oleh siswa atau sudah diterima oleh siswa, baik melalui WA atau file sharing ataupun sharing Bluetooth atau yang lain-lain, mereka bisa membuka pada waktu yang ditentukan. Nah, sebelum waktunya soalnya nggak bisa dibuka. Iya, ada timernya soalnya itu. Kurang lebihnya seperti itu sih. Oke, jadi kayak gitu. Nah, penghargaan yang sudah Bapak raih dari TMF ya. TMF itu apa aja? Kalau untuk TMF-nya sendiri, saya lombakan di ajang Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia tahun 2021 kemarin. Saya lombakan, alhamdulillah itu masuk menjadi salah satu penerima apresiasi. Jadi ada 11 orang yang menerima apresiasi dari Astra. Saya salah satunya masuk di bagian kategori khusus pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Oke, berjuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Iya. Nah, setelah itu? Untuk prestasi yang lainnya, di tahun 2021, di awal-awal tahun itu, saya ikut lomba Astra, tetapi kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu nama lombanya adalah Lomba Inovasi Karya Guru tahun 2021 yang saya lombakan, namun bukan TMF. Ya, lagi. Saya melombakan aplikasi yang lainnya lagi, namanya aplikasinya adalah Samzone. Samzone ini adalah sebuah sistem operasi khusus untuk pembelajaran di lab komputer. Jadi ketika suatu komputer itu tidak memiliki hard disk, biasanya kan dia tidak bisa bekerja. Secara umum komputer itu harus ada hard disknya agar bisa dipakai untuk apapun lah gitu ya. Tetapi dengan Samzone ini, komputer nggak harus ada hard disknya. Komputer bisa kosongan tanpa hard disk, namun ada syaratnya, harus bisa masuk BIOS dulu komputernya. Minimal ada RAM gitulah. Meskipun nggak ada hard disk, tapi minimal ada RAM-nya. Jadi dengan Samzone ini, komputer sekolah yang tidak ada hard disknya tetap bisa digunakan untuk pembelajaran. Bisa untuk ujian online juga, bisa untuk pembelajaran cari-cari referensi dengan internet, dengan Google atau dengan YouTube, itu juga bisa seperti itu. Pak, sekali lagi bisa dijelasin singkat aja rencana Bapak ke depan ingin membuat aplikasi kayak gimana? Mungkin kedepannya saya akan mengupgrade saja ya, mengupgrade TMF ini menjadi versi yang lebih simpel, karena beberapa pengguna-pengguna di sekolah itu mengeluhkan ada beberapa keribetan awal. Jadi ribet di awalnya. Jadi ada proses-proses yang meribetkan di awalnya, seperti settingnya, kemudian seperti installnya, itu kan agak cukup ribet bagi guru-guru yang non IT gitu ya, atau bagi guru-guru yang pemahaman IT-nya sedikit gitu ya. Saya akan mengupgrade saja aplikasi ini biar lebih enak. Iya, biar lebih enak ketika didistribusikan, tinggal satu kali klik aja udah selesai gitu. Mungkin seperti itu. Nah, kan ini aplikasi TMF ini udah digunakan oleh puluhan sekolah di seluruh Indonesia. Ada harapan nggak Pak untuk kerjasama dengan dinas-dinas
terkait, mungkin Bapak pengen menyampaikan biar aplikasinya itu bisa lebih tersebar dengan sempurna, manfaatnya lebih maksimal gitu Pak. Oh iya, oke. Ya, harapannya pasti ada aplikasi ini, aplikasi TMF ini maupun kelanjutan dari TMF ini yang upgrade dari TMF ini. Ini belum saya kasih nama aplikasinya apa itu. Harapannya pasti ada agar aplikasi ini bisa mendapat dukungan penuh dari dinas terkait, dimulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi, hingga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, biar seolah menjadi aplikasi resmi lah gitu ya. Meskipun di luar sana sebetulnya aplikasi ujian online ada banyak sekali, ada Google Form, ada Google Education, kemudian ada dari produknya Microsoft itu juga meluncurkan. Itu melulu dari luar ya Pak. Iya. Kita harus punya dari dalam juga ya. Iya, jadi harapannya agar aplikasi ini mendapat dukungan penuh dari dinas supaya sekolah-sekolah yang memiliki kendala infrastruktur maupun siswa yang terkendala entah kuota, entah sinyal itu bisa lebih banyak terbantunya seperti itu. Karena kita nggak menutup kemungkinan sih ya, di negara kita ini infrastruktur IT juga masih senjang lah. Istilahnya beberapa sekolah ada yang kuat banget, ada yang bahkan tidak memiliki infrastruktur IT. Kemudian ada daerah-daerah di mana siswanya memang blank spot, tidak ada sinyal sama sekali, itu juga harus kita akomodir itu ya, sedikit demi sedikit lah. Jadi perubahan IT itu nggak melulu kita harus memberikan anggaran khusus untuk infrastruktur, tetapi bagaimana kita mensiasatinya dengan pendekatan teknologi yang berbeda. Seperti itu. Jadi mulai aja gitu dulu ya Pak ya, jangan yang infrastruktur dulu gimana, tapi asalkan ada konsep kemudian didukung, pasti itu akan ada inovasi ya. Iya, pendekatannya berbeda, jadi ada perubahan kebiasaan dulu seperti itu. Apalagi ya didukung sama pandemi kayak gini kan, perubahan kebiasaannya langsung kayak berubah gitu ya, drastis. Oke Pak, setelah ini berarti saya mau ketemu sama teman-teman SMA Gondang yang nanti akan mempraktekkan aplikasi itu ya Pak. Iya, ya? siap. Oke, so jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi. Oke Pak, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol Pak ya. Terus, tapi dulu nggak Pak, saya bisa minta ini nggak sih Pak, praktekin gitu aplikasi yang tadi udah Bapak jelasin? Ya bisa, silakan. Nanti kita ada lab, kemudian ada beberapa siswa yang sedang melakukan pelajaran tambahan, bisa disaksikan sendiri nanti aplikasinya sama teknisnya bagaimana. Silakan. Oh ini ya? Iya. Oh, ada 4 orang. Iya. Oh ini ada siswa Pak? Ada. Kebetulan ini sedang melakukan pembelajaran tambahan berkaitan dengan proses praktek kerja lapangan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ya, lagi praktek kerja lapangan ya Pak? Iya. Oh gitu. Nah, berarti teman-teman bisa mencontohkan ya? Bisa, kalau bisa untuk mempraktekkan aplikasinya. Oke, langsung aja Pak. Saya kepo nih Pak, penasaran gimana sih cara kerja aplikasi. Ada nama aplikasi khususnya tadi Pak? Nama aplikasi khususnya sepertinya kalau yang versi baru ini belum ada. Belum ada. Ya, tapi kalau yang versi lama dulu namanya TMF. Ya, TMF itu kepanjangan dari Test Exam Mobile Friendly. Oke, Test Exam Mobile Friendly. Alright, so bisa dimulai. Gimana Pak? Ya. Silakan anak-anak itu dulu dibuka grup CBT masing-masing dari kalian. Ya, kemudian kalian buka file soal yang sudah Bapak kirimkan. Kemudian untuk kunci loginnya yang sudah kalian unduh kemarin, silakan bisa disalin kembali, kemudian ditempelkan di aplikasi tersebut. Ya. Oke ya. Untuk tokennya sendiri, token untuk masuk ujiannya adalah SYR. Silakan bisa diketikkan, kemudian nanti tekan tombol masuk. Bisa ya? Oke, udah terbuka. Nah, silakan bisa dikerjakan. Oh, bahasa Inggris ya. Oke. Ini pilihan ganda ya Pak? Kebetulan pilihan ganda kalau ini.
Tenang-tenang, ini nggak masuk nilai ya Pak ya, ini cuma simulasi aja biar saya itu nggak kepo gimana kerja aplikasinya. Sewaktu kalian mengerjakan, apabila nanti ada kendala sinyal atau kendala kuota, tidak masalah ya, karena ini aplikasinya sudah tanpa sinyal, tanpa kuota, tanpa server. Kalian tinggal fokus mengerjakan saja sampai selesai. Datanya mati ya? Oke. Kerjakan Mas ya. Pilih yang benar ya. Pilih jawaban yang benar. Berarti nggak ada alasan dong ya? Kota habis gitu ya? Dari ini susah gitu ya? Nggak ada ya? Berapa tuh? Ternyata gak ada alasan lagi ya untuk anak zaman sekarang ketika ujian atau sekolah online gitu ya, jaringannya susah Pak, kuotanya habis gitu ya Pak. Ya kurang lebih ya seperti itulah ya. Biasa banget. Ya. Kita coba untuk mengakomodir lah kekurangan-kekurangan yang ada dari pihak sekolah maupun dari sisi siswa maupun dari sisi teknologi. Kita coba merangkul semua itu biar menjadi satu solusi yang tepat guna seperti itu. Dan semoga ini manfaatnya semakin diperluas lagi karena udah ada puluhan sekolah yang menggunakan ini juga, dan harapannya seluruh sekolah yang ada di Indonesia juga bisa terbantu ya Pak ya. Amin. Dan mungkin juga ini bisa nanti ya kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, jadi jalan yang luar biasa banget karena sangat sayang sekali apabila aplikasi ini cuman tersebar secara manual gitu ya Pak ya. Akan lebih baik lagi kalau ada pemerintah yang mengakomodir itu sehingga nanti dampaknya juga bisa dirasakan untuk seluruh masyarakat Indonesia terutama yang di pelosok-pelosok. Nah Pak Maman ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia terutama juga siswa-siswa yang sedang menghadapi belajar? Ya memang ini pandemi udah agak slow ya Pak ya. Tapi kan kita nggak ada yang tahu ya ke depan akan semakin bergantung. Ketergantungan kita seperti apa dengan teknologi, bisa disampaikan Pak. Iya. Untuk para siswa sebetulnya kalian seperti biasa jangan lupa untuk terus belajar ya. Terus berimprovisasi dengan keadaan kalian apapun itu yang terjadi. Kemudian lakukan kolaborasi. Siapa tahu bakat-bakat dari teman-teman kalian itu bisa membantu kalian mewujudkan cita-cita kalian, mewujudkan harapan kalian, mewujudkan keinginan kalian ya. Karena dengan kita kolaborasi, kita bisa saling menguatkan, kita bisa menjadi pribadi atau tim yang lebih tangguh. Tetapi kalau kita tidak berkolaborasi, kita hanya menjadi satu person saja yang meskipun itu kita hebat, tetapi ketika ada tantangan yang lebih besar, kita tidak bisa kita tidak bisa sustainability-nya kurang ya. Jadi keberlanjutan ke depannya kalau kita bekerja secara tim atau berkolaborasi dengan orang lain, kita bisa saling menguatkan ya. Kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita itu bisa dilengkapi dengan teman lain dalam satu tim kita. Seperti itu kesan atau pesan saya terhadap siswa-siswa ya, khususnya siswa SMK Gondang maupun siswa SMK atau SMA yang lainnya pada umumnya. Ya, dan diharapkan juga nggak cuma Pak Maman aja yang nanti menciptakan aplikasi-aplikasi keren lagi. Adik-adik ini harus ya, kamu juga harus punya ide yang lebih dari Pak Maman ya, siap ya? Oke. Oke Pak Maman, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Anak-anaknya keren-keren dan tadi juga kita ngobrol ternyata juga dalam prosesnya Pak Maman juga melibatkan anak-anak didiknya untuk entah itu untuk uji coba ataupun dalam pengembangan simulasinya. Dan jaya terus untuk SMK Gondang, semoga lahir generasi-generasi penerus bangsa yang kreatif dan inovatif untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Nah itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Maman, luar biasa sekali. Terima kasih pengalaman yang sudah diberikan Pak. Jaya terus untuk SMK Gondang dan Pak Maman. Semoga akan ada banyak aplikasi yang lahir dari sini dan tentunya bisa bermanfaat untuk seluruh Indonesia.
Indonesia. Amin. Dan semoga penghargaannya juga bertambah lagi. Gitu Terima ya, kasih. Pak, ya. Amin. Dan ya itu tadi pemirsa Inspirasi Prestasi episode kali ini. Jangan lupa saksikan Inspirasi Prestasi setiap Senin hanya di Batik TV.